Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syalung dengan NIM 125490017 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pelatihan dan sertifikasi teknik instrumentasi. Di sini outline materi pelatihan ada yang ke satu adalah pengantar pengukuran dan instrumentasi di industri. Yang kedua, menyiapkan implementasi pemeliharaan peralatan. Yang ketiga, menyiapkan dan menginterpretasikan instrumen drawing. Yang keempat, memasang dan melepas peralatan instrumentasi. Kelima, memelihara peralatan instrumentasi. Lalu 7 studi kasus dan lain-lain. Tantangan revolusi industri 4.0 terjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama industri 1.0, awal mulanya tercipta mesin uap. Industri 1.0 itu tahun perkiraan muncul pada 1750. Dengan contohnya perkembangan industri 1.0 itu contohnya seperti kereta uap, lalu mobil-mobil dengan uap gitu, masih ditenagai dengan kayu bakar ataupun batu bara. Lalu di sini ada industri 2.0, awal mulanya penyebaran produksi listrik secara massal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa itu. Contohnya untuk menghidupi lampu penerangan bagi rumah-rumah mereka pada saat itu. Lalu industri 2.0 itu muncul pada tahun 1870. Lalu di sini ada industri 3.0, awal mulanya muncul teknologi komputer yang sangat berperan besar hingga saat ini. Dan komputer juga muncul setelah Perang Dunia Kedua. Setahu saya diciptakan oleh Jerman atau Uni Soviet. Dan industri 3.0 ini muncul pada tahun 1969. Lalu yang terakhir ada industri 4.0, pengembangan IoT. Ya, sekarang ini yang kita gunakan alat-alat teknologi sekarang. Lalu ada inti revolusi industri 4.0. Yang pertama, everything online, dunia maya. Dunia maya itu ya yang mungkin kalian tahu itu adalah sosmed-sosmed sekarang yang dapat mengakses data atau sesuatu yang secara mudah untuk di zaman sekarang. Lalu ada digital ekonomi. Digital ekonomi itu contohnya seperti aplikasi e-commerce yang berada di mana-mana ya pada zaman sekarang ini. Lalu AI, kecerdasan buatan ya, kalian tahu pasti gimana itu maksudnya AI, lalu big data, robotik, print 3D, dan autonomous machine. Lalu pengenalan teknik instrumentasi. Instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri, khasnya yang menggunakan teknologi otomasi. Setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Maksudnya itu yang pertama adalah instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri, khasnya yang menggunakan teknologi otomasi itu seperti teknologi-teknologi sekarang, industri yang pabrik-pabrik sekarang yang menggunakan teknologi otomasi. Lalu yang kedua itu setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengandalan variabel proses untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Kalau tidak itu akan berantakan ya. Lalu kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian.
Iya, karena teknologi sekarang tuh modalnya tidak kecil ya, besar. Jadi kalau ada kesalahan sedikit saja bisa mengalami kerugian fatal. Lalu ada definisi instrumentasi. Yang pertama adalah the art of composing, orchestrating, or arranging for an instrumental ensemble. Lalu yang kedua, the use of rods, screw, plates, hooks, wires, bolts, etc. to correct and stabilize abnormalities of the spine. Lalu yang ketiga, an electrical or pneumatic device placed in the field to provide measurement and control capabilities for the system. Lalu yang keempat adalah instrumentasi berkaitan dengan pengukuran dengan alat baik langsung maupun tidak langsung untuk mengukur dan atau mengendalikan variabel proses. Fungsi-fungsi instrumentasi adalah sebagai alat, terus sebagai pengukuran parameter proses, sebagai alat analisis hasil pengukuran, sebagai alat kendali proses, sebagai alat perekam recorder suatu proses, dan sebagai tool untuk melakukan analisis data trend. Lalu ada juga contoh pengukuran. Contoh pengukuran yang pertama itu adalah temperatur. Pengukuran temperatur itu yang sering basicnya kita tahu itu untuk mengukur suhu tubuh atau suhu ruangan. Lalu yang kedua adalah pengukuran flow, mengukur aliran air di pipa. Lalu yang ketiga pengukuran tekanan, pressure, biasanya digunakan untuk mengukur tekanan ban. Pengukuran level, mengetahui ketinggian cairan. Lalu pengukuran massa untuk menimbang bahan kimia. Lalu ada pengukuran volumetrik untuk mengukur volume cairan pada laboratorium. Lalu ada pengukuran pH, mengukur keasaman air minum. Pengukuran besaran listrik, contohnya mengukur tegangan listrik. Pengukuran konduktivitas itu contohnya mengukur kualitas air. Lalu ada yang terakhir pengukuran kandungan gas untuk mengukur kadar CO2 dan lain-lain. Lalu di sini ada pengukuran alat ukur itu disebut meter, digunakan di pabrik untuk mengukur arus listrik, tegangan, suhu, atau tekanan. Contohnya voltmeter di panel listrik industri. Lalu ada sensor, deteksi perubahan fisik dalam proses industri. Contohnya sensor suhu pada reaktor kimia. Lalu ada transducers, mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik agar bisa diproses. Contohnya strain gauge pada mesin pres baja. Habis itu ada transmitters yang berguna untuk mengirimkan sinyal hasil pengukuran ruang kontrol. Contoh pressure transmitter di pipa minyak dan gas. Lalu yang terakhir ada indikator memberi tampilan langsung di lapangan. Contoh manometer analog pada kompresor pabrik. Oh, ternyata masih ada lagi. Kirain yang terakhir. Lalu ada display, menampilkan data di layar digital modern. Contohnya display digital pada panel kontrol boiler. Lalu ada recorders, mencatat hasil pengukuran untuk dokumentasi kualitas. Contoh, chart recorder untuk suhu di industri makanan. Lalu ada data loggers, merekam data secara otomatis untuk periode panjang. Contohnya logger kelembapan dan suhu di gudang farmasi. Lalu ada data acquisition system atau disingkat sebagai DAQ ya. Itu mengumpulkan data dari banyak sensor untuk diproses komputer. Contohnya DAQ sistem di industri otomotif untuk uji mesin. Lalu ada faktor penting pengukuran. Angka atau nilai pengukuran ditunjukkan alat ukur. Metode cara melakukan pengukuran besar yang diukur. Alat yang digunakan,
untuk melakukan pengukuran dan satuan unit. Ini udah sepertinya malah kembar duplikat, jadi kita skip aja. Lalu di sini ada satuan pengukuran. Alat ukur adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Di sini ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Itu digunakan untuk menentukan satuan suhu. Lalu ada PSI, bar, ATM, dan kg per meter kubik di satu satuan tekanan. Ada volt, milivolt, kilovolt, megavolt, itu untuk satuan tegangan listrik. Lalu ada watt, megawatt, gigawatt, kilowatt, ampere, ada volt-volt yang lain itu untuk satuan daya listrik. Lalu ada pH untuk satuan derajat, lalu ada keasaman atau alkalinitas larutan, kilo, mega, dan satuan yang lainnya itu disebut satuan tahanan representasi listrik. Lalu ada liter per detik, itu disebut satuan laju aliran fluida. Lalu ada meter, sentimeter, dan lain-lain, itu disebut satuan panjang atau ukuran dimensi. Lalu ada kilogram untuk satuan massa atau berat. Ada hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz untuk satuan frekuensi. Ada joule, kilojoule, dan lain sebagainya untuk satuan energi atau kalor. Ada pula Newton, kilonewton, dan sebagainya lainnya, itu sebagai satuan gaya. Pascal sebagai satuan tekanan, lalu ada lumen sebagai satuan intensitas cahaya atau iluminasi, lalu ada Tesla, Gauss sebagai satuan medan magnet, ada desibel sebagai satuan tingkat intensitas bunyi. Satuan digunakan untuk memudahkan komunikasi antara engineer dan pihak-pihak berkepentingan agar mudah memahami parameter atau hasil suatu sistem. Dan seperti kalian bisa lihat di sini, terus ada kode standar instrumentasi. Kode standar instrumentasi adalah acuan internasional maupun nasional yang digunakan untuk memastikan keseragaman simbol, metode pengukuran, desain instalasi, serta keselamatan dalam bidang instrumentasi dan kontrol industri. Ada ISA, yaitu International Society of Automation. Ada ANSI, American National Standards Institute. Ada IEC, adalah International Electronical Commission. Lalu ada ISO, International Organization for Standardization. Lalu ada lain sebagainya yang bisa kalian lihat di sini. Lalu di sini ada akurasi. Yang pertama adalah dekatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Semakin kecil selisih antara hasil ukur dan nilai sesungguhnya, maka semakin akurat. Yang kedua, akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen error. Maksudnya adalah kesalahannya ditunjukkan dalam bentuk persentase agar mudah dibandingkan. Lalu yang ketiga merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Yang maksudnya adalah menunjukkan batasan kesalahan terbesar yang masih bisa diterima. Lalu selanjutnya dapat dinyatakan dalam persen error of reading dalam bentuk error full scale, atau maksudnya persen error of reading dibandingkan dengan nilai bacaan saat itu, sedangkan error full scale dibandingkan dengan nilai maksimum skala alat ukur. Lalu yang terakhir biasa dikenal dengan istilah ketelitian. Maksudnya adalah dalam praktik sehari-hari akurasi sering disebut ketelitian ukur. Lalu di sini juga terlalu kecil ini bacaannya. Misalnya kalau kelihatan ya alhamdulillah ya. Kalau tidak kelihatan maafkan saya. Lalu contoh-contohnya aja di situ. Semoga kelihatan ya. Lalu yang terakhir
ada presisi. Presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten atau berulang dengan nilai yang hampir sama, meskipun belum tentu mendekati nilai sebenarnya. Yang pertama, presisi atau ketajaman. Maksudnya kemampuan alat ukur untuk menunjukkan hasil yang konsisten. Yang kedua, kemampuan alat ukur menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang. Ada yang jika diukur berkali-kali hasilnya hampir sama. Lalu presisi yang berkaitan dengan pengukuran yang berulang, maksudnya adalah yang dilihat adalah konsistensi, bukan kedekatan dengan nilai yang sebenarnya. Lalu yang terakhir ada pengukuran yang dilakukan pada pagi hari untuk objek yang sama dengan kondisi yang sama. Jika diukur pada siang atau malam hari, maka hasilnya akan konsisten. Berarti yang dimaksud presisi berarti hasil tetap sama walau waktu berbeda asalkan kondisi tetap. Contoh-contohnya kalau kelihatan bisa kalian baca di sini, ini terlalu kecil ya, nggak kecil lagi gitu ya. Nggak apa-apa ya, kita baca-baca dikit mah. Lalu habis, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah. Sekian. Pintar banget, Jir.